Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan tahun sebelum Islam menyinari Jazirah Arab, manusia telah membangun altar-altar megah untuk sebuah nama yang kini hampir terlupakan, yaitu Baal. Ia bukan sekedar patung batu di sudut kota kuno. Ia adalah simbol kekuasaan, harapan, bahkan ketakutan sebuah peradaban. Namanya diucapkan dalam ritual-ritual hujan, dipuja saat panen gagal, dan diagungkan sebagai penentu kehidupan. Namun yang mengejutkan, nama ini tidak hilang di telan sejarah. Al-Quran mengabadikannya. Dalam surah As-Saffat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Baal secara langsung. Sebuah peringatan tentang bagaimana manusia bisa menggantungkan harapan kepada selain Sang Pencipta. Dan hari ini, ketika dunia modern berbicara tentang kekuasaan global, simbol-simbol kuno, dan pengaruh para elit global, nama Baal kembali muncul dalam berbagai perbincangan. Tapi siapakah sebenarnya Baal? Benarkah ia hanya kisah masa lalu? Ataukah ia adalah cermin dari pola lama yang terus berulang dalam sejarah manusia? Baal dalam Al-Quran. Nama Baal tidak muncul sebagai dongeng atau mitos dalam Al-Quran. Ia disebut secara tegas dalam surah As-Saffat ayat 125 hingga 126. Di tengah kisah para nabi, Allah mengabadikan sebuah pertanyaan tajam yang disampaikan Nabi Ilyas kepada kaumnya. Apakah kalian menyembah Baal dan meninggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah, Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu? Ayat ini bukan sekedar rekaman sejarah, ia adalah potret konflik akidah yang nyata antara tauhid dan penyembahan berhala. Para ahli tafsir seperti Ibnu Katsir dan At-Tabari menjelaskan bahwa Baal adalah berhala besar yang disembah oleh kaum Nabi Ilyas alaihissalam. Kaum ini diperkirakan tinggal di wilayah Syam, sebuah kawasan yang pada masa kuno menjadi pusat peradaban dan jalur perdagangan penting. Sebagai riwayat menyebut kota Baalbek, yang namanya sendiri diduga berkaitan dengan penyembahan terhadap Baal, sebagai salah satu pusat kultus tersebut. Di sana, Baal bukan sekedar simbol kepercayaan pribadi. Ia adalah pusat kehidupan sosial dan spiritual masyarakat. Dalam konteks sejarah kuno, Baal dikenal sebagai sosok yang diagungkan sebagai penguasa hujan, badai, dan kesuburan tanah. Bagi masyarakat agraris, hujan bukan hanya fenomena alam, ia adalah sumber kehidupan. Ketika musim kering berkepanjangan melanda, kecemasan berubah menjadi ritual. Dan ketika panen berhasil, rasa syukur dialihkan kepada patung yang dianggap berkuasa atas langit. Sedikit demi sedikit, keyakinan terhadap Allah yang Maha Esa tergeser oleh ketergantungan pada simbol yang mereka ciptakan sendiri. Al-Quran tidak menjelaskan detail bentuk patung itu, tidak pula menggambarkan ritual-ritualnya secara panjang. Namun penyebutan namanya saja sudah cukup menunjukkan betapa seriusnya penyimpangan tersebut. Baal menjadi representasi dari satu fenomena besar dalam sejarah manusia. Ketika sebab-sebab duniawi diangkat setinggi langit, lalu ditempatkan pada posisi yang seharusnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah Nabi Ilyas alaihissalam berdiri. Di tengah masyarakat yang telah menjadikan Baal sebagai pusat harapan, ia menyeru dengan kalimat yang sederhana namun mengguncang. Mengapa menyembah sesuatu yang tidak menciptakan, sementara Allah adalah sebaik-baik pencipta? Pertanyaan itu menggema melintasi zaman dan tetap relevan hingga hari ini. Siapa Baal dalam sejarah? Sahabat cinta mahabbah yang dirahmati Allah, kalau kita menengok jauh ke belakang, ke ribuan tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita akan menemukan satu pola yang berulang dalam sejarah manusia. Pola itu bernama pengagungan terhadap sesuatu yang dianggap mampu memberi manfaat dan menolak mudarat.
dan di antara simbol terbesar pada masa itu adalah Baal. Secara bahasa, kata Baal dalam rumpun bahasa Semitik berarti tuan, pemilik atau penguasa. Jadi sebenarnya Baal bukan nama satu patung tertentu saja, tetapi gelar yang digunakan untuk menyebut sosok yang dianggap memiliki kekuasaan. Dalam peradaban Kan'an dan Fenisia, wilayah yang sekarang mencakup sebagian Suriah, Lebanon, Palestina dan sekitarnya, Baal dikenal sebagai dewa hujan, dewa badai dan kesuburan. Coba kita bayangkan kondisi masyarakat saat itu. Mereka hidup dari pertanian. Tidak ada teknologi irigasi modern, tidak ada bendungan besar. Hidup dan mati mereka bergantung pada turunnya hujan. Jika hujan turun tepat waktu, ladang menghijau. Jika musim kering datang terlalu lama, kelaparan mengintai. Dalam kondisi seperti itu, manusia menjadi sangat mudah bergantung pada sesuatu yang dianggap mampu mengendalikan alam. Maka dibuatlah patung, didirikanlah kuil, disusunlah ritual. Ketika hujan turun, mereka berkata, Baal telah berkenan. Ketika badai datang, mereka berkata, Baal sedang murka. Lambat laun keyakinan itu mengakar. Dari sekedar simbol, ia berubah menjadi sesembahan. Dari sekedar perantara, ia menjadi pusat penghambaan. Padahal jika kita renungkan, langit yang menurunkan hujan itu adalah milik Allah. Awan yang bergerak itu dalam kendali Allah. Angin yang bertiup itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena ketidaktahuan dan hawa nafsu, manusia lebih memilih sesuatu yang bisa mereka lihat dengan mata. Inilah yang sering kita lupakan. Kesyirikan jarang sekali dimulai dari niat menolak Allah. Ia dimulai dari rasa takut dan harapan yang berlebihan terhadap sebab-sebab dunia. Dan Baal pada masa itu bukan sekedar urusan ibadah. Ia juga berkaitan dengan kekuasaan. Para pemuka agama dan penguasa mendapatkan legitimasi dari kultus tersebut. Ketika masyarakat percaya bahwa kesejahteraan mereka bergantung pada Baal, maka siapa yang mengontrol kuil, dialah yang mengontrol rasa aman masyarakat. Disinilah agama bercampur dengan kepentingan. Dan ketika Nabi Ilyas datang menyeru tauhid, beliau tidak hanya menentang sebuah patung. Beliau menentang sistem kepercayaan. Beliau menentang struktur sosial. Beliau menentang kepentingan yang sudah mengakar. Sahabat Inta Mahabbah, sejarah Baal mengajarkan satu hal penting. Manusia bisa saja menyebut sesuatu sebagai tuan dalam kehidupannya tanpa sadar. Apapun yang paling kita takuti kehilangannya, apapun yang paling kita harapkan darinya, apapun yang membuat kita rela melanggar perintah Allah demi mempertahankannya, itulah yang berpotensi menjadi Baal dalam kehidupan. Dahulu bentuknya patung, hari ini bisa jadi jabatan, bisa jadi kekuasaan, dan bisa jadi sistem ekonomi. Karena hakikatnya bukan pada nama atau bentuknya. Hakikatnya adalah pada ketergantungan hati. Dan itulah mengapa kisah Baal bukan sekedar sejarah kuno. Ia adalah cermin bagi setiap zaman. Mengapa kaum itu tersimpang? Penyimpangan sebuah peradaban jarang terjadi dalam satu malam. Ia tumbuh perlahan, seperti retakan kecil di dinding yang lama-kelamaan merobohkan bangunan besar. Kaum Nabi Ilyas tidak serta-merta bangun suatu pagi, lalu memutuskan meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengenal Tuhan. Mereka mewarisi kisah-kisah tauhid dari generasi sebelumnya. Namun waktu, kepentingan, dan rasa takut mengikis keyakinan itu sedikit demi sedikit. Semua berawal dari ketergantungan pada sebab. Hujan menjadi pusat perhatian. Musim menjadi sumber kecemasan. Ketika panen gagal, masyarakat mencari penjelasan. Dalam kebudayaan agraris kuno, fenomena alam bukan sekedar peristiwa fisik. Ia dipersonifikasikan.
Badai dianggap memiliki kehendak, petir dianggap memiliki kemarahan. Maka lahirlah figur yang mewakili kekuatan itu, yaitu Baal. Pada tahap awal mungkin hanya simbol, sebuah representasi agar lebih mudah memahami alam. Namun simbol memiliki daya tarik yang kuat. Ia memberi bentuk pada sesuatu yang tak terlihat, dan manusia cenderung lebih nyaman pada yang terlihat. Disinilah pergeseran terjadi. Simbol berubah menjadi perantara. Perantara berubah menjadi pusat ritual. Ritual berubah menjadi penghambaan. Namun ada faktor lain yang sering luput dari perhatian, yaitu struktur kekuasaan. Dalam banyak peradaban kuno, kuil bukan sekedar tempat ibadah. Ia adalah pusat ekonomi dan politik. Persembahan mengalir ke sana. Keputusan-keputusan penting disahkan atas nama dewa. Ketika Baal menjadi pusat keyakinan, ia sekaligus menjadi fondasi legitimasi sosial. Menentang Baal berarti mengguncang stabilitas yang sudah mapan. Maka ketika Nabi Ilyas alaihissalam menyeru, "Mengapa kalian menyembah Baal dan meninggalkan Allah?" Pertanyaan itu bukan hanya soal akidah pribadi. Itu adalah tantangan terhadap sistem yang menguntungkan sebagian pihak dan menenangkan mayoritas. Penyimpangan akhirnya menguat, bukan semata karena keyakinan, tetapi karena kenyamanan. Mayoritas merasa aman, pemimpin merasa berkuasa, dan tradisi terasa sakral. Dan ketika sebuah keyakinan sudah menyatu dengan identitas kolektif, ia menjadi sulit untuk digugat, meskipun keliru. Sejarah mencatat, inilah pola yang berulang dalam banyak peradaban. Ketakutan melahirkan simbol, simbol melahirkan kultus, dan kultus melahirkan sistem yang mempertahankan dirinya sendiri. Di titik itulah tauhid menjadi suara yang sunyi. Namun justru karena kesunyian itulah ia menjadi ujian terbesar bagi sebuah kaum. Kenapa nama Baal ramai lagi saat ini? Memasuki abad ke-21, nama Baal yang selama berabad-abad terkubur dalam lembaran sejarah tiba-tiba kembali muncul dalam berbagai diskusi. Bukan di ruang-ruang kajian tafsir, tetapi di internet, media sosial, dan forum-forum global. Sebagian orang mengaitkannya dengan simbol-simbol kuno yang ditemukan dalam arsitektur atau artefak sejarah. Sebagian lainnya menghubungkannya dengan narasi tentang kekuasaan dunia, kelompok elit, dan pengaruh global. Nama Baal pun kembali terdengar, kali ini dalam balutan teori, spekulasi, dan kecurigaan. Namun disinilah pentingnya sikap ilmiah. Sejarah mencatat bahwa Baal memang pernah menjadi sesembahan dalam peradaban timur dekat kuno. Itu fakta arkeologis dan tekstual. Tetapi mengaitkan setiap simbol kuno atau setiap struktur kekuasaan modern dengan penyembahan Baal secara langsung adalah klaim yang membutuhkan bukti yang sangat kuat, dan seringkali bukti itu tidak ada. Al-Quran sendiri tidak mengajak kita untuk memburu simbol, ia mengajak kita memahami pola, dan pola itulah yang relevan. Ketika manusia merasa dunia semakin tidak stabil, krisis ekonomi, konflik geopolitik, dan ketimpangan kekuasaan, muncullah kebutuhan untuk mencari penjelasan besar. Dalam situasi seperti itu, simbol-simbol lama sering dihidupkan kembali, seolah-olah menjadi kunci untuk memahami realitas yang kompleks. Padahal persoalan utamanya bukan pada nama Baal itu sendiri. Yang lebih penting adalah memahami bahwa sepanjang sejarah, kekuasaan dan keyakinan sering berjalan berdampingan. Setiap zaman memiliki struktur dominan, setiap era memiliki figur atau sistem yang sangat berpengaruh. Dan dalam kondisi seperti itu, manusia selalu diuji. Kepada siapa ia menggantungkan harapan dan rasa takutnya. Jika dahulu masyarakat menggantungkan hidupnya pada patung yang dianggap mengendalikan hujan, hari ini ketergantungan itu bisa bergeser pada sistem ekonomi, kekuatan politik, atau figur-figur berpengaruh di panggung global.
Maka ketika nama Baal kembali ramai diperbincangkan, mungkin itu bukan sekedar soal arkeologi atau teori. Ia menjadi simbol dari kegelisahan manusia modern terhadap kekuasaan yang tampak begitu besar. Namun bagi seorang muslim, fokusnya tetap sama seperti seruan Nabi Ilyas alaihissalam, bukan pada sensasi, bukan pada spekulasi, melainkan pada penjagaan tauhid. Karena yang paling berbahaya bukanlah kebangkitan nama Baal. Yang paling berbahaya adalah jika hati kembali menggantungkan diri kepada selain Allah dalam bentuk apapun, di zaman manapun. Bayangkan seseorang hidup di zaman Nabi Ilyas alaihissalam. Di tengah kota berdiri patung besar bernama Baal. Semua orang datang membawa persembahan. Semua orang yakin di sanalah harapan mereka bergantung. Sekarang bayangkan kita hari ini. Tidak ada patung besar di alun-alun kota. Tidak ada altar terbuka tempat orang sujud kepada berhala. Dunia terlihat lebih rasional, lebih modern, dan lebih ilmiah. Tapi mari kita bertanya dengan jujur. Apa yang paling manusia takuti hari ini? Kehilangan uang, kehilangan jabatan, atau kehilangan pengaruh? Apa yang membuat orang rela melanggar prinsip, bahkan melanggar perintah Allah demi mempertahankannya? Disitulah kita mulai memahami satu hal. Baal modern mungkin bukan patung batu. Ia bisa berupa sistem yang membuat manusia merasa hidupnya sepenuhnya ditentukan oleh angka-angka ekonomi. Ia bisa berupa kekuasaan yang membuat orang tunduk total tanpa berani mempertanyakan. Ia bisa berupa popularitas yang membuat seseorang rela mengorbankan nilai demi sorotan. Dahulu orang berkata, Baal memberi kami hujan. Hari ini orang berkata, sistem ini menentukan masa depan kita. Tanpa sadar, rasa takut dan harapan yang berlebihan bisa berubah menjadi bentuk penghambaan. Bukan berarti setiap sistem adalah berhala. Bukan berarti setiap kekuasaan adalah sesembahan. Islam tidak mengajarkan kita untuk anti dunia. Tetapi Islam mengajarkan satu prinsip yang sangat jelas. Hati tidak boleh bergantung kecuali kepada Allah. Ketika hati sepenuhnya tunduk pada selainnya, disitulah sejarah lama berulang, hanya dengan wajah yang berbeda. Dan mungkin inilah makna terdalam dari kisah Baal. Bukan sekedar patung yang hancur oleh waktu, tetapi peringatan agar kita tidak membangun patung-patung baru di dalam hati kita sendiri. Sejarah Baal bukan sekedar kisah tentang patung kuno yang disembah ribuan tahun lalu. Ia adalah cermin tentang bagaimana manusia bisa tersesat ketika rasa takut dan harapan tidak lagi diarahkan kepada Allah. Kaum Nabi Ilyas mengira mereka sedang menjaga masa depan. Mereka merasa sedang mencari perlindungan dan keberkahan. Namun tanpa sadar, mereka telah memindahkan ketergantungan hati dari Sang Pencipta kepada ciptaan. Dan disitulah letak pelajaran terbesarnya. Zaman boleh berubah, bentuk boleh berbeda, nama boleh berganti, tetapi ujian tauhid tetap sama. Apakah kita benar-benar hanya bergantung kepada Allah? Ataukah ada Baal lain yang diam-diam kita agungkan dalam hidup ini? Al-Quran tidak menyebut nama Baal untuk membangkitkan sensasi. Ia menyebutnya sebagai peringatan, agar setiap generasi berhenti sejenak, melihat ke dalam dirinya dan bertanya, siapa yang paling kita takutkan? Siapa yang paling kita harapkan? Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita dari ketergantungan yang keliru. Semoga tauhid kita tetap lurus hingga akhir hayat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.